Selamat malam pemirsa, saya David. Dan saya Abigail. Kembali hadir dalam The Bethlehem Breaking News. Akan menyampaikan beberapa berita yang tidak hanya menarik, tetapi mengubah dunia dari yang tak berpengharapan menjadi dunia yang terselamatkan. Kami akan masuk dalam mesin pemutar waktu. Terima kasih David. Berita pertama, telah terjadi kepadatan lalu lintas di jalan menuju Bethlehem hari ini dengan volume lalu lintas yang tinggi, sehubungan dengan perintah sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus dan banyaknya masyarakat yang pulang ke kampung halaman untuk dihitung. Warga harus waspada dan berhati-hati terhadap pengendara onta dan keledai. Jangan sampai lengah. Pihak berenang menyarankan Anda untuk menghindari rute utama menuju Bethlehem. Dan jika memungkinkan, putar balik melalui padang rumput tempat para gembala sedang tinggal dan menjaga kawanan ternaknya. Saat ini, kami telah terhubung dengan Jonathan di lokasi kota Bethlehem. Silakan Jonathan. Pemirsa, kepadatan lalu lintas yang dikarenakan banyaknya pemudik di kota Bethlehem telah terjadi selama beberapa waktu ini juga berdampak pada tingkat hunian penginapan yang ada di kota Bethlehem. Dikabarkan, malam hari ini semua penginapan telah penuh. Dan saya baru saja melihat pasangan suami istri tidak mendapatkan tempat penginapan, yang akhirnya diarahkan menuju sebuah kandang di belakang. Si istri menunggang keledai yang ditutun oleh suaminya. Dan si istri nampak sedang hamil dan akan segera melahirkan. David, saya kembalikan ke Anda di studio sekarang. Terima kasih Jonathan. Ya, jika itu terindikasi sebagai masalah-masalah yang disebabkan oleh sensus ini, saya yakin Kaisar Agustus akan berpikir 2 kali untuk mengadakan sensus dengan cara seperti itu lagi. Kami akan segera kembali dengan berita nubuat tentang datangnya seorang raja baru. Pemirsa, seperti yang telah kami sampaikan, ada laporan terkini untuk berita yang kami siarkan minggu lalu mengenai nubuat para nabi tentang kedatangan seorang raja baru. Nabi-nabi pada zaman dahulu telah menuliskan mengenai kedatangan raja ini sejak ratusan tahun lalu. Namun, sampai saat ini kita masih belum menyaksikan kedatangannya. Betul Abi, beberapa warga setempat berspekulasi dan mengharapkan Mesias yang sudah ditunggu sejak lama ini akan datang dengan bala tentara dan kekuatan untuk menggulingkan Herodes dan membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Bahkan, ada desas-desus bahwa raja tersebut akan datang dari keturunan Daud di sini, di Bethlehem. Juga, dengan semakin banyaknya orang yang tiba di Bethlehem untuk sensus, kami jadi semakin bertanya-tanya, apakah kedatangan Sang Mesias dan penyelamat yang sudah ditunggu sejak lama ini sudah semakin dekat? Kami akan terus memonitor kabar ini dan akan langsung mengupdate begitu kami mendapatkan informasinya. Saya yakin Herodes tidak terlalu senang dengan nubuatan yang menurutnya ramalan antah berantah ini dan hanya ingin gosip ini cepat berlalu saja. Lagi pula, oleh karena omongan para nabi tersebut sudah ratusan tahun lamanya dan tidak terjadi apa-apa, saya tidak antusias bahwa bakal ada berita terbaru lagi. Abi, mohon maaf saya memotong. Saya baru saja mendapatkan laporan dari padang rumput di luar Bethlehem bahwa suatu paduan suara malaikat tiba-tiba muncul di udara dan bernyanyi. Ya, saya sedang diberitahu bahwa sudah ada reporter kami yang baru saja tiba di lokasi kejadian. Mari kita menuju Rahel untuk menyaksikan. Apakah ia dapat memberi sedikit pencerahan tentang peristiwa tersebut? Rahel, apa yang dapat Anda ceritakan tentang serenade surgawi ini? Ya, seperti yang Anda dengar, David. Menurut para gembala yang di luar sini dan terus menunggu di padang rumput untuk mengawasi ternaknya di malam hari, langit terbuka begitu saja dan langsung dipenuhi para malaikat. Mari kita berbicara langsung dengan salah satu dari para gembala sebagai saksi dari peristiwa tersebut. Saya bersama gembala bernama Amnon di sini. Amnon, apa yang dapat Anda ceritakan pada kami? Wow, itu tadi benar-benar kejadian paling gila. Saya tadi baru nenangin domba-domba. Soalnya mereka kok agak aneh.
tidak langsung tidur seperti biasanya. Malah kayak agak giras gitu. Seolah-olah mereka tahu akan ada kejadian besar. Saya terus waspada, apa mungkin ada singa atau serigala atau apa. Ya, di padang kayak gini Anda tidak akan pernah dibilang terlalu ngati-ngati. Saya selalu berusaha tidur dengan satu mata terbuka. Anda tahu yang saya maksudkan ya? Nah, lalu ada sesuatu yang silau banget di langit. Kami semua otomatis langsung lihat ke atas, terus langsung delosor ke tanah. Takut banget guys, kami nggak tahu itu apa soalnya. Ya, betul. Kami pikir kami itu mimpi atau apa. Kami takut, gemeteran. Lalu tahu-tahu salah satu malaikat itu mulai ngomong ke kami. Dia bilang, "Jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lalu suasananya sepi lagi. Dan kami pikir mungkin sudah selesai sampai situ. Tiba-tiba rombongan besar malaikat surgawi muncul bareng malaikat tadi, memuji Tuhan dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Spektakulernya, kebangetan guys. Jadi, Anda mengatakan bahwa ada sekelompok malaikat muncul entah dari mana, memberitahu kalian berita bagus tentang sukacita besar, lalu mengumumkan bahwa juru selamat itu, Kristus Tuhan, sudah lahir di sebuah palungan. Wow, tentunya ini bukan dibuat-buat kan ya? Beneran, nggak bercanda. Awalnya kami nggak tahu harus mikir apa. Terus kami berembuk, lalu mutusin kalau kami harus ke sana. Tahu kan kalau kami para gembala belum pernah dapat berita yang bagus? Yah, malaikat kasih pesan yang mengubah hidup pada keturunan gembala rendahan seperti kami ini. Jadi, ya dengan segala hormat, kami pamit mau cepat pergi ke Bethlehem sekarang ya Bu. Baiklah pemirsa, Anda telah mendengar sendiri tadi. Nabi-nabi zaman dulu sudah bernubuat tentang bayi itu. Malam ini di Bethlehem, seorang bayi sudah lahir. Seorang juru selamat bagi dunia menurut para malaikat. Bayi ini tidak diragukan lagi akan mengubah sejarah manusia. Sementara saya mengejar para gembala ini, kembali ke Anda di studio, Abi. Baiklah, Abi, ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah sepanjang sejarah ada berita yang seperti ini. Saya di sini, di sebuah kandang, di bawah bintang terang itu, dengan para gembala yang kita temui di padang tadi. Di sini ada seorang ibu muda beserta seorang ayah yang baru saja menyambut bayi mereka ke dunia ini. Mereka terlihat tenang, damai, dan agak takjub dengan perhatian yang mereka terima malam ini. Bayinya tidak lahir di sebuah rumah yang hangat dan bersih. Ia juga tidak sedang tidur di ranjang atau dipakaikan baju yang bagus. Ia lahir di sebuah kandang yang ada hewan ternaknya. Dan ia tertidur di sebuah palungan tempat makan hewan-hewan itu. Dan ia berbalut potongan kain compang-camping. Baiklah, daripada mendengarkan saya terus, saya ingin mendengar cerita dari mereka saja. Ibu Maria, apakah saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan? Tentu saja. Apa yang ingin Anda ketahui? Ya, untuk mengawalinya, siapakah bayi ini? Saya sudah mendengar dari banyak orang tentang bayi ini. Tetapi sebagai ibunya, Anda pasti yang paling tahu.
Bagaimana bisa bayi yang lahir di kandang yang kotor dan dingin ini menjadi Mesias dunia yang lama dinantikan? Rasanya tidak masuk akal. Ya Rahel, Anda benar. Ia memang terlihat seperti bayi biasa pada umumnya. Tapi dia anak Allah. Dia nampak kecil dan lahir di sebuah kandang. Tapi dia akan tumbuh besar menjadi seorang raja. Dia akan menanggung beban dunia di pundaknya dan menjadi juru selamat dunia. Ini semua rencana Allah. Wah, juru selamat dunia! Ya, saya percaya pada Allah, bahwa Ia adalah anak Allah, Raja segala raja. Saat itu, Malaikat Gabriel datang pada saya dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saya takut dan saya tidak yakin apa arti salam itu. Tapi malaikat itu lalu berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan anak yang akan lahir nanti akan disebut Kudus, Anak Allah." Lalu, siapakah saya ini? Saya tidak meragukan pembawa pesan dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi, saya menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Wah, indah sekali. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Pak Yusuf. Bagaimana pengalaman Bapak seputar kelahiran bayi Yesus ini? Seorang malaikat juga menjumpai Anda. Ya Rahel, memang betul. Seorang malaikat menampakkan diri pada saya juga lewat mimpi. Malaikat itu bilang kepada saya, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi, meski awalnya sangat sulit untuk diterima, saya segera menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan untuk hidup kami. Rencananya pastilah lebih baik. Dan kami ini boleh ambil bagian dalam karya Allah ini. Wow, banyak sekali ini yang kita pikirkan. Pemirsa, saya rasa kita butuh waktu sejenak untuk merenungkannya. David, saya akan kembalikan pada Anda di studio. Terima kasih Rahel sudah melaporkan kejadian luar biasa ini. Abi, sepertinya kita sudah waktunya untuk keluar dari mesin pemutar waktu ini. Abi, sungguh pengalaman yang luar biasa. Pengalaman 2000 tahun yang lalu itu telah melintasi benua dan menembus abad. Kegelapan dunia telah lenyap dengan kehadiran terang abadi. Benar David, rekan kami akan meliput bagaimana gelap itu sirna digantikan terang. Terima kasih untuk laporan yang sangat luar biasa ini. Seperti yang kita tahu, dunia telah berubah. Allah semesta alam yang sangat mengasihi kita semua telah menembus ruang dan waktu untuk tinggal di antara kita. Dia di sini, Tuhan beserta kita. Kami harap Anda semua menikmati perjalanan tadi bersama kami malam ini. Seperti tertulis dalam Alkitab, Yesus mengubah dunia. Demikian laporan kami malam ini pemirsa.
kami mengundang Anda untuk kembali menyimak berita di hari-hari mendatang, bagaimana anak-anak Tuhan menyiarkan kabar baik ini, membawa pengharapan baru, dan hidup sesuai terang ilahi dimanapun mereka berada. Selamat malam, selamat Natal dunia.